bisa jadi di Unpad, di ITS, di Undip, budaya organisasinya mendukung terkait dengan bagaimana membentuk personal brand ini. Tetapi ada juga suatu organisasi yang bisa jadi tidak mendukung profesi kita. Sehingga banyak sekali yang menganggap bahwa profesi arsiparis, profesi pustakawan ya bisa jadi bukan suatu profesi yang diprioritaskan. Memang ada ya, orang ada yang mengambil profesi itu, pimpinan juga ada yang membentuk profesi-profesi itu. Tetapi ternyata kondisinya budaya organisasi tidak mendukung profesi kita. Kemudian perkembangan teknologi. Bapak Ibu semua, mungkin Pak Yunus kemarin menyampaikan tentang berbagai teknologi yang bisa digunakan sebagai sarana kearsipan ya. Kemudian Pak Indro juga, perkembangan teknologi ini luar biasa. Kalau kita tidak memanfaatkan untuk membangun personal brand, saya yakin akan kalau orang Jawa menyebutnya eman gitu ya. Karena ada banyak sekali potensi yang ada di sana. Kemudian terkait dengan tuntutan dan kepercayaan. Saya yakin semua pimpinan menuntut kita, seorang arsiparis bisa bekerja optimal. Selama ini mungkin ya profesi arsiparis hanya dituntut untuk bisa menemukan arsip dengan mudah dan cepat. Padahal ada banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama kita yang ada di perguruan tinggi ini kesempatannya luar biasa. Kita bisa melakukan joint research ya dengan para dosen. Tentu saja kita harus membangun kepercayaan itu. Karena bisa jadi settingnya kita, kepercayaan orang lain atau kepercayaan profesi di luar profesi arsiparis itu masih rendah. Entah karena apa, bisa jadi kalau selama ini kan kita selalu menyalahkan ya, pimpinannya tidak care gitu ya, sistemnya tidak memihak pada kita. Ya, kalau kita selalu menyalahkan sesuatu yang ada di luar kita, kita akan habis energinya. Lebih baik kita membangun kepercayaan itu supaya orang lain lebih menghargai profesi kita. Kemudian persepsi terhadap profesi arsiparis. Dan yang terakhir adalah kompetisi. Saya tidak mengatakan bahwa kompetisi itu adalah hal yang negatif. Ternyata kompetisi itu bisa memicu memotivasi kita untuk menjadi arsiparis yang lebih baik. Banyak sekali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek, ANRI mengadakan kompetisi-kompetisi pemilihan arsiparis. Bukan berarti kalau kita ikut ya, kita mau bersaing dengan orang lain atau bersaing dengan arsiparis di perguruan tinggi lain, tetapi kita mencoba untuk mengukur seberapa besar sih kemampuan kita di hadapan dengan arsiparis yang lain. Nah, ini memacu atau memotivasi supaya kita berkinerja lebih baik. Bapak Ibu semua, kalau kita membahas personal branding, kita tidak akan bisa membahasnya lebih dalam ketika kita tidak mengetahui makna dari branding itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan branding, itu merek ya, ada banyak sekali merek yang bisa kita jumpai. Saya di sini menganalogikan air mineral. Di supermarket, di minimarket, banyak sekali jenis atau brand dari air mineral. Tetapi Bapak Ibu mungkin yang dulu pernah membeli air mineral atau sekarang juga membeli air mineral, saya masih ingat ketika kecil orang tua saya itu selalu menyuruhnya bukan beli air mineral gitu, enggak. Belikan aqua gitu ya. Apapun mereknya, yang penting nyebutnya aqua dan mesti ada embel-embelnya. Belikan aqua sing murah gitu ya. Belikan aqua yang harganya murah. Terus berpikirnya adalah merek lain. Tetapi orang tua menyebutnya adalah aqua. Dari sini kita bisa melihat berapa kuatnya merek tersebut untuk dikenal oleh masyarakat. Jadi meskipun tidak beli, tapi dia nyebutnya sebagai aqua. Nah, ini adalah contoh yang luar biasa ya, yang bisa kita terapkan mungkin di profesi arsiparis. Bapak Ibu semua, ini saya tunjukkan salah satu judul film. Saya pengen tanya ke Bu Anon. Bu Anon ada enggak ya? Itu ada Bu Anon. Malam Bu Anon. Mungkin melewati ya. Pak Ade. Pak Ade, malam Pak Ade. Iya, siap Mas Agus. Selamat malam. Ya, Pak Ade mungkin bisa menebak ini film apa Pak Ade? Ya, walaupun saya tidak pernah nonton, tapi film ini sangat populer ya. Ada apa dengan cinta kalau nggak salah ya. Ya luar biasa sekali Pak Ade. Saya belum menyebutkan judulnya, tetapi
betapa kuatnya dua aktor ini ya, dua aktor dan satu aktor dan satu aktris. Jadi kalau saya tunjukkan, ini gambarnya mohon maaf ketutup bagus ya, gambar perempuannya. sorry. Oh, Ada penghalang. Nah, sekarang udah pindah ke bawah, bagus. ya. Prof Nandong kok gambar ceweknya, gambar perempuannya kok enggak cowoknya, Pak? Nah. Ya, jadi sebelum saya tunjukkan judulnya tadi, saya tunjukkan orangnya saja, Pak Ade sudah bisa menebak. Jadi saya membayangkan bahwa ketika saya melihat Prof Nandang begitu ya, tanpa melihat namanya atau tanpa mengetahui namanya, saya sudah tahu bahwa beliau adalah salah satu profesor yang konsen terhadap bidang kearsipan. Saya harapkan seperti itu. Kita harapannya semua seperti itu ya. Nonton Pak Yunus gitu, wah pakar teknologi arsip gitu. Pak Ade gitu ya, pakar administrasi perkantoran, tanpa harus melihat namanya. Itu adalah salah satu contoh yang mungkin bisa kita kaitkan dengan personal brand. Kemudian ini, kelihatan nggih gambarnya? Salah satu judul sinetron atau sinetron pendek. Zolim, juragan tahu bulat mati tergoreng dadakan dikubur anget-anget, gitu ya. Semoga tahu maknanya. Saya pengen tanya ke Ibu yang saya kenal aja. Ibu Wawat. Halo Ibu Wawat, Bu Malam. Halo malam Bu Wawat. Mas Agus, selamat malam. Halo. Maaf Bu Wawat, saya mengganggu. Biasanya anak kecil selalu jahil ya Bu ya. Bu Wawat, kalau lihat judulnya ini, kira-kira ditayangkan di stasiun TV mana, Bu Wawat? Aduh, saya kurang terlalu melihat ini ya, Mas. Jarang nonton sinetron ya, Bu Wawat? Iya. Oke. Biasanya kalau judul sinetron-sinetron aneh-aneh itu ada di Indosiar. Waduh, Prof, siapa tadi yang menjawab? Prof Nanda. Ya, jadi kira-kira sengaja apa tidak sih sebenarnya stasiun TV itu mengangkat judul-judul seperti ini, gitu ya? Judul-judul yang berbeda dengan stasiun TV yang lain. Kalau misalnya kita sebut Metro TV, hampir 99% info isinya adalah berita, gitu ya. Kalau Indosiar isinya ini, ya sinetron. Judulnya membuat kita kadang heran dan juga dangdut ya. MNC TV juga bisa dikatakan karakteristiknya ada dangdut, ada film kartun. Nah sebenarnya stasiun TV ini juga berusaha untuk membangun branding di mata masyarakat. Jadi kalau misalnya ada anak-anak mau nonton televisi, kalau sekarang ini jarang ya kayaknya nonton televisi, lebih banyak bermain gadget. Tetapi bisa jadi mereka langsung menunjuk MNC TV. Karena apa? Karena mereka sudah mengenal bahwa acara-acara yang disiarkan di stasiun TV itu terkait dengan kebutuhan mereka. Jadi itu contoh-contohnya. Nah, Bapak Ibu semua, kita bisa melihat bagaimana kita membentuk karakter profesi kita. Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kita mau membuat profesi kita itu seperti apa. Kita mau membuat diri kita itu menjadi seperti apa. Itulah yang namanya membranding diri. Nah, Bapak Ibu semua, tadi saya sudah share di chat ya. Itu Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengisinya. Saya ingin mengetahui persepsi Bapak Ibu terkait dengan branding Arsiparis. Jadi semoga ada yang sudah menjawab. Sudah, Bapak, sudah. Sudah ya. Saya akan menunjukkan hasilnya. Oke, ini mungkin karena jumlah pesertanya sedikit ya, yang mungkin mengisi seperti ini. Oke, ada yang menjawab Andri gitu ya, langsung berarti branding terkuat dari arsip itu Andri berarti. Kemudian berani beda, kurang populer, ada yang menyebutkan dengan jujur ya, kurang populer. Kemudian berani ngapain ini? Berani jual arsip ya bisa jadi. Kemudian dicari karena apa? Kemudian temu kembali, ini kayaknya jawabannya Pak Yunus ini kalau temu kembali. Kemudian terpercaya. Nah, beberapa brand yang muncul ini, yang Bapak Ibu pilih sendiri, ini setidaknya mulai menggambarkan sebenarnya Bapak Ibu itu memandang profesi arsiparis itu profesi yang seperti apa.
Dan kira-kira kalau masyarakat menilai arsiparis itu seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Saya ambil contoh adalah dipandang sebelah mata. Kalau dipandang sebelah mata, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya supaya dua mata itu memandang kita semua. Bagaimana dengan apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan kualitas diri, membangun brand itu dengan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita akan membahas itu ya. Saya lanjutkan ke materi. Nah, kalau kita sudah melihat pendapat Bapak Ibu, sebenarnya personal branding itu membahas tentang bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana masyarakat melihat kita. Dan personal brand itu ada di tengahnya. Jadi kalau selama ini ada yang mengatakan bahwa personal brand itu bagaimana pokoknya kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu kurang pas, karena ternyata personal brand itu lebih fokus kepada bagaimana kita membentuk persepsi masyarakat atau persepsi orang lain terhadap diri kita. Jadi kita tidak boleh, kalau banyak orang mengatakan jadilah diri sendiri begitu ya, itu namanya pembelaan ya. Jadilah diri sendiri yang dianggap positif oleh orang lain, itu baru pas. Karena kita sebenarnya adalah membangun diri kita itu menjadi yang terbaik. Yang saya contohkan ya Bapak Ibu semua, dari ketika kita memilih foto profil Zoom, itu kita sebenarnya bisa melihat bagaimana kita membangun personal brand kita. Jadi kalau misalnya Pak Yunus itu fotonya ketika di ruang kerja, Prof. Nandang ketika mengisi seminar, kemudian ketika saya memilih, ketika di belakang saya adalah arsip, itu sebenarnya adalah cara-cara yang sangat simpel untuk membangun diri kita itu siapa. Tetapi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, di sini kita bisa melihat bahwa hampir sebagian besar memilih background-nya adalah black style, memilih warna hitam. Jadi kita sebenarnya mau apa? Kalau misalnya kita memilih warna hitam, bisa jadi tujuannya adalah supaya kita tidak terdeteksi oleh orang lain. Supaya kita menjadi anonim. Nah, bagaimana kalau orang lain, bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri ya? Bagaimana orang lain bisa menghargai diri sendiri kalau kita masih tidak mau membuka diri kepada orang lain. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti ini ya, tidak penting itu yang namanya, sosial media, atau mungkin Zoom gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat sekarang hampir semua aktivitas kita itu di rumah. Hampir semua aktivitas itu kita terkoneksi dengan yang namanya teknologi. Kalau dulu kita bisa membangun personal branding sebagai orang yang ramah, orang yang pintar, orang yang rajin, orang yang teliti itu dengan ketemu langsung. Nah, sekarang kita bisa melihat semua sarana teknologi membantu kita untuk membangun yang namanya personal branding. Nah, itu harus kita rubah mindset ya. Jadi kita harus berusaha untuk merubah mindset bahwa sekarang kita berhadapan dengan yang namanya teknologi yang membantu. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya tunjukkan salah satu artikel di suatu jurnal ya. Terkait dengan kalau tadi kita melihat diri kita seperti apa. Nah, sekarang kita melihat orang lain menganggap diri kita seperti apa. Dan ini Bapak Ibu, ini tahun 2017 ya, kemudian ditulis ulang tahun 2018. Dikatakan bahwa profesi arsiparis itu miring ya, maksudnya ada pandangan miring terkait dengan profesi arsiparis sebagai orang-orang terbuang dan diarsipkan. Nah, apakah faktanya memang seperti ini, ataukah ini hanya sesuatu yang namanya opini publik? Jadi hampir kayak setiap seminar atau webinar, bahkan saya sekarang pun juga mengatakan bahwa arsiparis adalah orang-orang yang diarsipkan atau orang-orang yang terbuang. Faktanya bagaimana? Bapak Ibu yang tahu sendiri. Jadi saya yakin di Undip, di Unpad, di ITS, di UNER, kondisinya berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu yang bisa merasakan sebenarnya masyarakat itu melihat profesi arsiparis itu bagaimana. Dan ini adalah fakta bahwa memang ada sebagian orang ya, ada sebagian besar orang-orang yang dibuang di kearsipan. Nah, orang bisa dikatakan dibuang itu karena apa? Bisa jadi yang memang karena dia tidak punya potensi, atau mungkin setelah dia dimasukkan di kearsipan, dia tidak berusaha untuk membangun jati dirinya sebagai seorang arsiparis yang bagus.
Nah, Bapak Ibu semua, kita bisa melihat ternyata di organisasi kita, di perguruan tinggi kita berdekatan dengan profesi-profesi yang lain. Nah, ini saya sengaja menggambarkannya ada kepegawaian, kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan, kemahasiswaan, kearsipan saya sembunyikan. Nah, kalau kita melihat seperti ini, atau pegawai di sekitar kita itu disuruh milih masuk ke SDM atau milih ke kearsipan. Kita bisa uji coba lah ya, tanya-tanya ke teman, kira-kira nanti kalau ada mutasi mau masuk kemana, mau enggak masuk ke kearsipan. Kalau misalnya dijawab, aduh kearsipan ya gitu ya, berarti ada sesuatu yang salah di antara kita. Gitu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kearsipan itu? Bapak Ibu semua, saya tidak akan menjelaskan personal branding itu apa, tapi saya mencoba untuk putar ulang apa yang disiarkan di salah satu stasiun televisi. Pak Yunus, kedengaran ya suaranya? Sama, bagus. Makin lama kita pun untuk bisa disorot karena sekarang persaingan makin ketat kan, kita harus punya karakter yang kuat gitu. Jadi saya mengibaratkan personal branding tuh ibarat karakter ya. Kita harus punya karakter yang kuat dan kita harus benar-benar kuatkan karakter kita itu. Karena saya percaya bahwa kita semua adalah CEO dari brand kita sendiri. Nah, kita bisa kerja di pekerjaan apapun juga, bisa bahkan mungkin berbeda perusahaan, tapi bagaimanapun juga karakter kita tetap sama. Prestasi. Jadi apapun ingin mempunyai personal branding, yang pertama Anda prestasi. Artinya sesuai bidang Anda. Tanpa prestasi, mau poles apapun Anda punya personal branding akan tidak bisa tercapai. Orang akan nanti melihatnya sebagai citra belaka. Setelah saya flashback, mungkin ya waktu saya mencoba berpenampilan grand style atau gothic gitu, itu mungkin secara tidak sadar adalah personal branding saya. Saya membentuk personal branding saya. Nah, bicara mengenai personal. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 poin yang sebenarnya disampaikan di tayangan tadi. Yang pertama, personal branding itu terkait dengan karakter kita. Jadi karakter kita itu seperti apa? Jadi kalau kita ngomong karakter, nggak usah ngomong dulu karakter arsiparis itu seperti apa. Karakter diri kita. Kalau misalnya kita orang teliti, orang yang rajin, kemudian ditempatkan di profesi arsiparis, saya yakin profesi arsiparis itu akan bagus gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa kita itu adalah CEO dari personal branding kita masing-masing. Jadi yang bertanggung jawab terkait dengan personal branding kita atau profesi kita, yaitu diri kita. Meskipun ya kalau kita melihat ada sekarang ini namanya advisor ya. Jadi penasihat-penasihat, konsultasi yang mampu membentuk personal branding diri kita. Jadi yang membantu membangun diri kita. Tapi saya yakin bahwa kekuatan yang pertama sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah yang disampaikan Pak Yusuf Kala, prestasi. Seberapa bagusnya kita membangun branding di media sosial, di televisi, tapi kalau kita tidak punya prestasi, orang akan menganggap bahwa kita itu ya sudah begitu. Oh, jangan-jangan pencitraan saja, seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ternyata penampilan kita itu juga ada kaitannya dengan personal branding. Makanya tadi kalau Prof. Nandang menyebut saya di awal, wah Mas Agus sudah ganteng, itu saya seneng. Berarti cara saya membangun personal branding itu lumayan berhasil gitu Prof. Jadi bagian dari kita berpenampilan, kita menata rambut, kita pakai kacamata, itu ternyata juga menjadi salah satu faktor yang membuat profesi kita itu menjadi lebih menarik. Jangan sampai, mohon maaf ya, kalau ada anggapan-anggapan orang arsiparis itu di belakang box-box arsip, di antara tumpukan kertas. Kita berusaha untuk merubah itu semua. Meskipun secara realitanya, ya, secara fakta, kita memang berhadapan dengan kertas-kertas. Tetapi kalau misalnya kita keluar dari kertas-kertas itu, ya jadilah orang yang menarik untuk dilihat. Jadi jangan sampai kita tidak berusaha untuk membangun citra yang positif terkait dengan penampilan kita. Nah, saya lanjutkan. Di sini ada yang lagi banyak dibahas ya, Mbak Najwa. Mbak Najwa ini Duta Baca Indonesia yang bertahan beberapa tahun ya.
sudah sangat lama sekali sejak dinobatkan sebagai duta baca. Kenapa kira-kira kok Mbak Najwa ya, bukan yang lain? Ada apa dengan Mbak Najwa? Bapak Ibu sudah bisa menjawab ya. Jadi bahkan apa yang diucapkan oleh Mbak Najwa ini menjadi jargon-jargon terkait dengan perkembangan ilmu informasi, perkembangan perpustakaan dan sebagainya. Perkembangan minat baca, literasi itu banyak sekali yang melibatkan Mbak Najwa ini. Jadi kalau kita bisa memotret siapa Mbak Najwa, itu berarti kita bisa melihat alasan Perpustakaan Nasional itu memilih Mbak Najwa itu sebagai salah satu duta baca. Nah, yang harus kita lakukan sekarang, ya, yang harus kita gunakan sebagai awal untuk membantu membangun brand kita, itu adalah mengenali diri kita sendiri. Ya, kalau saya menggunakan kata tenggelamkan, mohon maaf Prof. Nandang, kira-kira Prof. Nandang mengenal siapa, Prof? Susi. Oh iya, benar, langsung Bu Susi ya. Betapa kuatnya satu kata ini membangun brand seorang tokoh. Jadi kalau nanti ada yang Prof. Nandang bilang arsipkan gitu, oh Prof. Nandang gitu ya. Wah, hukum kearsipan. Hukum kearsipan itu ya. Jual gitu ya, berarti siapa ini yang nyuruh jual arsip gitu ya. Jadi ini adalah kekuatan dari kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menjadikan ini sebagai strategi untuk memudah orang lain mengenal diri kita atau profesi kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau jadi seperti apa atau mau jadi arsiparis yang seperti apa itu tergantung Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita mau menjadi seorang pahlawan di perguruan tinggi, ya, kita mau membantu pokoknya semua sivitas akademika, semua pimpinan ketika dia nyari arsip, saya harus membantu dengan kemudahan, ketepatan, kecepatan. Atau kita mau menjadi seseorang yang menakutkan. Ya, kalau ada orang datang ke ruang arsip kita atau tanya ke kearsipan langsung dipandang dengan sorot mata yang tajam, gitu ya, seolah-olah kita tidak mau membantu. Atau menjadi orang yang di antara rak-rak arsip gitu ya, seperti di tempat saya itu terkenal kalau ruang arsip ruangan yang angker gitu ya. Kemudian orang-orang jangan sampai jadi ikut angker gitu. Kemudian atau menjadi orang yang kelihatannya itu jahat tapi sebenarnya dia baik. Seperti halnya kita ketika kita mau menerapkan kebijakan tidak boleh arsip itu dijual gitu ya. Semua arsip harus didata. Soalnya kita tegas, tapi tujuan kita sebenarnya adalah tujuan kita adalah baik. Kemudian kita mau menjadi seorang peri yang selalu menolong atau selalu ada di setiap orang itu membutuhkan. Nah, Bapak Ibu semua, ini ada beberapa tingkatan yang saya buat ya. Jadi pertama kali saya kuliah di jurusan perpustakaan, saya dulu mahasiswanya Pak Yunus ya. Ketika ditanya orang tua, kok ngambil jurusan perpustakaan, masa arep noto buku, masa mau menata buku. Itu pandangan orang tua saya yang mohon maaf lulusan SD ya, lulusan SD di desa menganggap bahwa perpustakaan atau pustakawan itu adalah orang yang noto buku. Itu 20 tahun yang lalu berarti ya. 20 tahun yang lalu ibu saya mengatakan seperti itu. Begitu juga dengan arsiparis. Apakah kita hanya menata arsip? Nah, tingkatannya lebih bagus adalah kita disebut sebagai sebuah profesi yang ada namanya, ya. Dokter, kemudian dosen. Kita juga ada sebutannya adalah sebagai seorang arsiparis. Nah, kita harus membangun brand kita bahwa kita ini adalah ahli informasi. Buktinya saja kemarin kita bisa melihat ya webinar series itu judul-judulnya luar biasa sekali. Ada banyak ahli informasi di antara kita sebenarnya. Ada Pak Yunus, ada Pak Indro, ada Prof. Nandang, Pak Ade, Pak Sandi, Bu Anon, itu luar biasa sekali. Saya yakin beliau-beliau itu tidak hanya disebut sebagai arsiparis, pegiat arsip, dosen, itu tidak. Mereka bisa dikatakan sebagai ahli atau pakar di bidang tertentu. Prof. Nandang pakar hukum arsip gitu ya misalnya. Ini berarti beliau-beliau ini sudah membangun itu semua menjadi sebuah brand. Dan saya yakin itu tidak bisa terbangun dalam waktu yang singkat. Tidak mungkin satu hari saya bisa membangun brand itu.
ada suatu proses yang harus kita lalui atau yang dia lalui oleh beliau-beliau ini untuk membangun background kompetensi ya, hard skill, soft skill, attitude. Nah, kalau hard skill mungkin sudah banyak yang membahas ya di ANRI, kemudian di beberapa perguruan tinggi yang mengadakan webinar, pelatihan ya. Nah, soft skill ini yang mungkin perlu, saya tidak mungkin ya istilahnya menyampaikan Bapak Ibu semua sudah ahlinya senior-senior saya, tetapi soft skill ini banyak dilupakan oleh banyak orang karena terlalu terjebak mementingkan atau memprioritaskan yang namanya hard skill. Saya yakin hard skill itu akan semakin bermanfaat ketika ada sentuhan soft skill di situ. Selain itu juga harus ada attitude, ya. Attitude ketika kita membangun brand kita, ketika kita mau membangun organisasi. Ketika tadi ada anaknya Memes ya, anaknya Andi MS itu mengatakan bahwa karakter kepribadian kita itu seperti apa, itu juga penting terkait dengan personal branding. Nah, seberapa penting? Jawabannya adalah penting. Kenapa? Karena ternyata orang tidak akan bisa melihat kinerja kita, profesi kita, kalau kita tidak membangun personal branding itu. Jadi kayak misalnya ini ya, ada selempang duta arsip, ada banyak alasan ya ANRI melibatkan Rieke Diah Pitaloka ini untuk menjadi duta arsip. Nah, kita tidak tahu alasannya apa. Nah, kenapa mereka dan bukan kita? Karena kita bukan artis bisa jadi. Karena kalau masyarakat kita itu ya kita tidak tahu ya, saya kurang tahu riset-riset yang terkait dengan itu. Masyarakat kita itu gampang sekali niru apa yang dilakukan oleh artis. Makanya ketika artis ini melakukan sesuatu yang positif, harapannya adalah masyarakat bisa ngikut positif. Tetapi banyak sekali artis yang justru melakukan hal yang negatif. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh banyak pemerhati sosial ya, terkait bagaimana artis ini justru menjadi sumber-sumber proses adaptasi yang negatif. Nah, personal branding ini ternyata membahas tentang kualitas diri, kemampuan, perilaku, karakter diri, penampilan. Nah, dia akan menagih beberapa pertanyaan. Itu siapa Anda? Siapa Anda kok bisa berani-beraninya menyebut diri sebagai arsiparis? Wong ditanya tentang JRA saja tidak paham, bisa jadi seperti itu. Kemudian apa yang Anda lakukan? Jadi yang dilakukan terkait dengan profesi Anda itu apa saja? Kemudian yang paling penting adalah apa yang membuat Anda berbeda. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali ahli arsip. Orang-orang yang paham arsip itu banyak sekali. Tetapi apa sebenarnya membuat kita itu berbeda supaya kita dilihat oleh orang lain itu muncul begitu ya. Bukan berarti setiap momen kita selalu muncul, bukan berarti setiap di grup WA selalu muncul, itu bukan berarti seperti itu. Tapi kita menunjukkan nilai plus yang ada di dalam diri kita. Dan kalau misalnya di dosen itu ada yang namanya spesialisasi bidang, itu sangat penting terkait dengan profesi. Nah, bagaimana kita membangunnya? Ini saya lewati saja. Kita harus bisa menggambarkan diri kita itu sebagai apa? Sebagai arsiparis yang teliti, sebagai arsiparis yang berpengetahuan, sebagai arsiparis yang biasa-biasa saja, atau sebagai arsiparis yang bagaimana? Kita harus mengawalinya itu dari situ dulu. Kita mau menjadi seperti apa? Dan yang terpenting adalah kita harus memiliki values. Nilai yang ada di dalam diri kita itu apa? Misalnya saja, selain kita arsiparis yang rajin, teliti, ternyata kita juga suka membantu, itu values. Kalau misalnya ada yang benar ya rajin ngentri, rajin memusnahkan arsip, rajin menyusutkan arsip, ngentri JRA dan sebagainya, rajin nyeken. Tapi ternyata mereka ketika ditanyai oleh orang lain untuk nyari arsip, mereka acuh atau cuek. Berarti di situ tidak ada values. Padahal setiap profesi itu akan bermanfaat ketika bisa dirasakan langsung oleh pengguna atau orang lain. Nah, ini kita juga harus konsisten ya. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan, terutama di kearsipan itu kita ada suatu titik jenuh tertentu ya. Tidak apa-apa, ini manusiawi atau sesuatu yang alamiah terjadi. Nah, ketika kita bosan, ya sudah ditinggalkan sementara.
Jangan justru ketika kita bosan ngarsip, jenuh gitu ya, kita terus saja. Tapi ternyata ketika ada orang datang menjadi korban ya. Jadi orang datang ke kearsipan atau mau pinjam arsip, karena kita bosan justru efek atau dampak buruknya terjadi. Maksud saya adalah ketika kita mau membangun personal branding, kita harus konsisten terkait dengan visi kita itu apa. Kemudian sekarang ini ada banyak sekali fasilitas teknologi. Jadi mempublikasikan karya Anda itu penting. Karya publikasi, Bapak Ibu bisa melihat ini ya. Kita itu potensinya ada di mana? Tidak harus menulis ya. Kalau dosen-dosen saya yakin menulis itu suatu hal yang sudah biasa atau sudah menjadi ini ya kewajiban. Tapi kalau kita arsiparis bisa jadi itu bukan menjadi kebutuhan utama kita. Nah, kita potensinya ada di mana? Misalnya saja kita senang sekali buka media sosial ya, buka Instagram, buka YouTube, bikin itu yang namanya tutorial-tutorial kearsipan semampu kita. Jadi kalau misalnya saya sangat paham sekali membuat daftar JRA gitu ya, buatlah itu. Karena ini bagian dari kita berusaha untuk mempublikasikan karya kita dan komunikasikan dengan bijak. Ya. Sekarang ini banyak sekali orang yang akhirnya kena imbasnya, ya, kena dampak negatif karena tidak mengkomunikasikan dengan bijak. Ya. Bisa jadi karena kita orang yang terlalu seneng nge-share ya, seneng nge-share arsip yang rahasia ikut ke-share. Apa karena kita pengen membangun brand kita bahwa kita menyediakan informasi, menyediakan arsip kapanpun, dimanapun, untuk siapapun. Nah, kita melupakan yang namanya kaidah-kaidah kearsipan. Nah, itu harus dihindari. Oke, ini adalah contoh kita membuat brand statement ya. Ini yang disampaikan oleh Najwa Shihab bahwa terpujilah mereka yang gigih sebarkan bahan bacaan kepada mereka yang haus ilmu pengetahuan. Mereka lah yang menyodorkan jendela dunia. Ini adalah sebuah pilihan-pilihan kata ya, diksi yang dipilih oleh Najwa untuk membangun brandnya ya, membangun brand profesinya dia atau membangun brand dirinya atau yang terkait dengan tugas sebagai duta baca. Nah, saya membayangkan bahwa arsip-arsip ini juga memulai untuk membuat statement-statement seperti ini. Misalnya melalui arsip kehidupan organisasi menjadi kredibel. Itu hal yang sifatnya simpel tetapi mudah diingat ya. Ini Bapak Ibu bisa sebenarnya memulai hal-hal yang sifatnya simpel. Nah, soft skill ini Bapak Ibu saya yakin sudah sangat paham ya bahwa di dalam kehidupan organisasi inilah yang kita butuhkan. Kita tidak hanya akan dilihat berdasarkan seberapa kekuatan kita dalam mengarsip, tetapi ternyata kita juga disodori oleh tugas-tugas yang lain ya. Tugas menjadi MC, tugas menjadi notulen, tugas rapat dan sebagainya. Ini kita harus menyesuaikan diri dengan yang namanya soft skill. Nah, ini juga saya kutip dari KPI ya tentang performa SDM yang berkualitas itu seperti apa. Ada tanggung jawab, disiplin, empati, pembelajar dan sebagainya. Totalitas, tuntas, memberi lebih. Nah, ini memberi lebih ini kadang-kadang dilupakan ya. Kalau orang jualan saja kadang memberikan bonus ya. Misalnya jual nasi pecel dibonusi tempe goreng, itu sudah kita sebagai seorang pembeli itu sudah senang gitu ya. Apalagi kalau seorang arsiparis misalnya begini, ada yang nyari arsip, Bapak besok saya ambil ya di kantor arsip gitu ya, kita langsung menawarkan, oh tidak perlu Bapak, kami kirim melalui email, oh bisa ya, bisa. Nah, itu adalah sesuatu nilai-nilai plus yang sebenarnya simpel tapi membuat orang lain itu senang. Dan itu saya selalu lakukan di tempat saya bekerja ketika ada misalnya beberapa pimpinan yang meminta arsip gitu, Pak saya mau nyari arsip ini, saya tidak akan berhenti di apa yang dia cari, tetapi saya selalu menawarkan sesuatu yang lebih. Contohnya saja, Pak ini ada arsip yang terkait, mungkin bisa dijadikan sebagai referensi. Gitu mereka senang, oh berarti ada sesuatu yang lain, oh berarti arsiparis ini pengetahuannya luas. Hal yang simpel ini kadang dilupakan oleh banyak arsiparis. Nah, bentuk-bentuk kreativitas, terutama sekarang di era teknologi ini luar biasa. Bapak Ibu ya, kalau misalnya saya kadang-kadang begini menyampaikan hal yang sifatnya seperti ini, mohon maaf ya, kadang orang yang senior gitu, saya menyebutnya senior, aduh ikulah makanannya anak muda gitu ya, anak nom gitu ya, orang nom gitu ya. Saya sebenarnya
yakin bahwa Bapak Ibu semua ada putranya ya yang misalnya sedang kuliah atau yang masih muda. Ajak mereka, rangkul mereka untuk membantu kita membangun yang namanya brand. Dan ini banyak sekali saya temukan. Banyak sekali saya temukan, banyak orang-orang yang luar biasa sekali, meskipun mereka tidak aktif di media sosial, tetapi mereka melibatkan anaknya untuk membangun brand itu tadi. Nah ini jangan gengsi terhadap anak sendiri, minta bantuan ke mereka. Bahkan saya sendiri itu merasa saya gaptek ya, saya itu orang yang gaptek, termasuk orang yang gaptek. Saya akan selalu minta tolong ke mahasiswa misalnya, gimana sih caranya begitu ya, caranya kok bisa seperti ini, dan saya berusaha untuk memposisikan diri itu sebagai bukan dosen mereka gitu ya, tetapi saya orang yang mau belajar karena saya yakin bahwa mereka milenial kesempatan belajarnya atau kemauan untuk belajar dengan teknologi itu luar biasa. Jadi saya berusaha untuk tetap mau belajar dengan mereka karena saya yakin belajar itu bisa dari manapun, tidak harus dari dosen atau tidak harus dari orang yang lebih pintar gitu, enggak. Jadi bisa jadi kita belajar dari anak kita, mahasiswa kita dan sebagainya. Dan ini saya coba share apa yang saya lakukan selama pandemi ini. Awal-awal pandemi ya, awal-awal pandemi saya harus WFH 7 hari, 1 bulan, hampir 1 tahun ya sekarang. Saya kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya? Tetap saya akan melayani secara online. Jadi permintaan arsip itu saya lakukan secara online. Kemudian saya berusaha untuk membangun brandnya kearsipan melalui media sosial ya. Jadi saya minta teman-teman di tempat saya itu pilih foto-foto yang menarik untuk dijadikan sebagai ini informasi sejarahnya ITS gitu ya. Itu orang lain bisa melihat dan semua ini perlu waktu. Jadi tidak langsung bisa ketemu itu, bisa langsung jadi, bisa langsung berdampak pada personal brand kita itu tidak. Tapi ada suatu proses. Kemudian banyak unek-unek ya, saya yakin Bapak Ibu semua itu kadang-kadang kalau melihat saya itu jadi arsiparis kok gini-gini aja, atau bisa jadi kita banyak kan mengkritisi, waduh kalau saya baca di WA itu ya, waduh pimpinan saya tidak memihak, pimpinan saya tidak care, wah mau beli rak buku saja itu tidak bisa. Nah ini tuangkan dalam suatu tulisan ya, tidak harus opini-opini yang dimuat di media massa terkenal atau dibuat dalam sebuah karya tulis ilmiah, tidak, tapi kita berusaha untuk menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ini salah satu bagian dari cara saya pribadi ya untuk menghilangkan stres. Itu saya nulis. Jadi nulis apapun. Entah nanti kalau saya baca tulisannya bagus, dibaca oleh istri saya, lumayan gitu ya, saya kirimkan ke koran atau apa, itu supaya ya tidak tujuan apa-apa ya, tapi kita berusaha untuk berkreasi atau menghasilkan produktif ini. Kemudian sekarang ini Bapak Ibu saya lihat hampir setiap hari itu ada yang namanya webinar. Baik itu webinar kearsipan, webinar kepribadian, webinar teknologi. Ayo kita manfaatkan. Jadi memang ya ini akan menjadi suatu titik kita akan menemui yang namanya titik jenuh ya, menghadap laptop ya, mendengarkan pakai headset, kemudian cuma melihat tulisan ya, berbeda dengan ketika kita ikut pelatihan bisa sambil coffee break, ketemu teman, reuni dan sebagainya. Ini memang new normal ya, sesuatu yang memang harus kita alami, sesuatu yang harus kita hadapi. Dan saya yakin ini adalah kesempatan untuk membangun kualitas diri kita, membangun hard skill kita, soft skill kita. Jadi kalau saya misalnya, saya contohkan Bapak Ibu apa yang saya lakukan. Saya tidak semuanya webinar itu saya ikuti. Karena saya justru merasa ketika semua webinar itu saya ikuti, saya kok ada suatu titik jenuh ya, bagaimana justru saya itu menganggap ilmunya wis ngono-ngono kuya ya, atau gitu-gitu aja. Itu yang saya hindari. Sehingga ketika saya mengikuti webinar benar-benar saya pilih yang topiknya itu menarik buat saya. Sedikit tetapi berkualitas, itu yang penting. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, sekarang ini saya banyak melihat sekali para pengejar sertifikat. Ini banyak sekali terjadi. Kadang-kadang webinar baru dibuka, baru mulai MC ngomong, sudah ada yang tanya di chat, itu ada link absensinya. Wah ini kita sudah bisa melihat perilaku webinar sekarang ya, perilaku peserta webinar. Nah ini jangan sampai terjadi terhadap diri kita. Bukan saya ngajari Bapak Ibu ya, tapi saya share. Ya. Sedikit berkualitas, sertifikat itu bisa dicari kapanpun, dimanapun lah, gampang. Ya, kita ikut aja misalnya, kita
kita ngikut sekarang gitu ya, nyalakan, video dimatikan, nanti ketika mau selesai kita hadapin lagi ngisi absensi online, sudah sertifikatnya masuk. Tetapi apa iya yang kita butuhkan itu adalah sertifikat? Kita butuh yang namanya upgrade diri, kompetensi yang kita dapatkan setelah mengikuti webinar itu apa. Dan saya sekarang ini hampir webinar tentang perpustakaan saya ikuti, webinar arsip saya ikuti, webinar kepribadian saya ikuti, webinarnya yang narasumbernya Najwa Shihab saya ikuti. Kenapa? Karena tujuan saya tidak hanya masalah hard skill itu tadi, tetapi soft skill juga saya kejar. Di situ adalah bagian dari cara kita mengisi masa pandemi ini. Kemudian mengikuti kompetisi. Mengikuti kompetisi tidak harus menang Bapak Ibu ya. Mengikuti kompetisi tidak harus menang, karena dengan mengikuti kompetisi kita tahu hasilnya, kita bisa mengukur diri kita seperti apa. Jadi ini adalah cara-cara yang saya lakukan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu punya cara masing-masing, jadi tidak harus dipaksakan. Karena ternyata personal brand itu sangat terkait dengan yang namanya karakteristik, keunikan dari cara ya kita menjalani kehidupan itu dari sejak lahir sampai sekarang ini. Jadi proses kehidupan itulah yang ternyata membangun brand kita. Nah, masukkan itu ke dalam suatu profesi yang namanya arsiparis. Kalau misalnya kita hobinya memasak, ya, hobinya memasak, bikin tutorial memasak, kenapa tidak kita membuat tutorial tentang mengarsip? Karena kita mau membangun brand profesi itu tadi. Nah, sudah saatnya kita menjadi seperti ini. Jadi menjadi orang yang menarik, orang yang berusaha untuk membuat masyarakat itu tertarik terhadap profesi kita. Bapak Ibu semua mungkin itu cukup dari saya. Jadi kesimpulan saya adalah Bapak Ibu semoga kita berjuang bersama-sama. Di sini ada banyak sekali orang-orang hebat, ada praktisi, dosen, peneliti, arsiparis yang alhamdulillah ya memberikan perhatian khusus terhadap profesi ini, sehingga waktunya kita untuk membranding diri kita sebagai seorang arsiparis dengan value yang luar biasa diharapkan oleh organisasi dan masyarakat sekitar kita. Karena saat ini mulai banyak diciptakan robot-robot yang bervalue. Jadi robot-robot yang bermanfaat. Bapak Ibu bisa mengambil contoh di era pandemi, robot juga membantu merawat pasien. Jadi ada banyak tantangan yang luar biasa yang akan kita hadapi di profesi kita. Teknologi yang kemarin dijelaskan oleh Pak Yunus, Pak Indro, itu bukan pesaing kita, tetapi itu adalah kawan kita yang harus kita rangkul untuk meningkatkan kompetensi dan tentunya branding diri kita. Baik Pak Yunus, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kalau ada yang salah bisa memberikan koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Agus Santoso, sebuah materi yang menarik ya, yang menggugah selera kita. Wah, menggugah selera kita sebagai pengelola arsip ya, baik pengolah arsip dan arsiparis ya, pemerhati. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang ingin di-sharing dengan Mas Agus, bisa ditanyakan langsung, karena di kolom chat ini belum ada pertanyaan ini. Ada yang mau ditanyakan? Sekedar sharing aja Pak Yunus. Monggo Bu Awat. Ya, ini menarik sekali Pak terkait personal branding ini. Saya sendiri sebagai arsiparis nih Pak, sampai dijadikan penelitian ya oleh salah seorang dosen di Vkom. Kenapa Bu Awat memilih profesi arsiparis? Gitu, sampai detail ditanya seperti itu. Dan saya tidak segan-segan mengatakan bahwa saya ada arsiparis gitu, ke siapapun gitu ya Pak. Sampai ketika saya bertemu di undangan tadi, ketemu sama saudara arsiparis sejati, saya pikir alhamdulillah saya berarti sudah bisa membangun branding diri saya ada arsiparis gitu kan. Nah memang ini tidak mudah Pak, diperlukan perjuangan yang luar biasa dan proses saya kira ya Pak Agus ya. Bagaimana kita membangun itu tuh perlu perjuangan Pak yang subhanallah gitu. Terima kasih Pak Agus.
ilmu yang sangat luar biasa ini bagi kami gitu ya. Bagaimana kita harus memulai untuk membrand diri kita gitu untuk hal yang positif tentunya ya Pak. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Wawat. Saya boleh tanggapi ya Pak Yunus ya. Iya, monggo. Jadi Bu Wawat ini saya kenalnya waktu ini ya, pemilihan arsiparis berprestasi tingkat nasional. Kebetulan waktu itu Bu Wawat mempresentasikan juga terkait dengan brand profession ya, brand ya, terkait dengan branding diri, terkait dengan profesi arsiparis. Nah, Bu Wawat ini membuat produk-produk publikasi, jadi kayak pulpen, tulisannya motivasi-motivasi kerja, kemudian saya dapat kalendernya, dapat ininya, muknya juga gitu ya. Itu luar biasa sekali yang dilakukan Bu Wawat. Ya, tetapi memang benar tadi yang disampaikan, perjuangannya masih belum berhenti di situ. Karena banyak sekali orang yang berjuangnya dengan cara masing-masing. Jadi ada banyak yang fokus mengasah kemampuan, ya, kemampuan mengarsip, tetapi melupakan yang di luarnya. Jadi saya sampai mengatakan ke staf-staf saya itu begini, Mbak, ngentri bendino ya, ngentri setiap hari, kemudian nyeken setiap hari. Kira-kira ada yang nyari enggak arsipnya gitu. Itu sebenarnya pancingan saja bahwa mereka harus memperhatikan orang luar itu butuh apa. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita mau membangun personal brand profesi kita sebenarnya berusaha untuk membangun persepsi orang luar itu terhadap profesi kita. Nah, itu banyak sekali caranya. Saya yakin Bapak Ibu punya cara masing-masing. Tapi jangan lupakan, intinya jangan lupakan orang luar, stakeholder kita. Dan ini bisa diterapkan di di profesi apapun. Pak Yunus, saya izin menyapa Bu Dr. Mutia, dosen saya yang luar biasa. Malam Bu Mutia. Oke, lanjut Pak Yunus. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin disaringkan kembali dengan Mas Agus Santoso. Ini kesempatan yang langkah nih ya, jarang kita berdiskusi dengan waktu yang panjang ini ya dengan Mas Agus Santoso nih. Soalnya orangnya ini pendiam begitu, ya. Pendiam, tapi kalau pas langsung pegang mic, wow, bisa berjam-jam ini. Bisa berjam-jam ini. Silakan Bapak Ibu. Kalau berbicara mengenai arsiparis, kalau memang itu sudah menjadi profesi, kira-kira memungkinkan tidak nih Mas Agus dimunculkan di KTP gitu. Kayak dulu yang profesi dosen kan enggak ada di KTP, kemudian di KTP kan muncul itu sekarang sebagai apa gitu. Seperti KTP saya bukan PNS tapi dosen, bilangnya di KTP saya. Nah, kalau arsiparis itu kira-kira memungkinkan tidak memunculkan pekerjaannya apa? Arsiparis, pekerjaannya apa? Pustakawan begitu. Ya, ini Pak Yunus ya, saya bukan orang Kemendagri, tetapi itu luar biasa. Mungkin sarannya seberapa besar sih keberanian kita menyebutkan itu ketika kita ngurus yang namanya dokumentasi pribadi ya, dokumen pribadi. Jadi kalau misalnya ditanya, itu berani menuliskan arsiparis. Jadi nanti arsiparis oleh orang kecamatan, orang kelurahan itu ditanya apa tidak. Jadi kalau misalnya dia tanya, berarti ada suatu rasa ingin tahu arsiparis itu apa gitu. Tetapi kalau misalnya mereka tiba-tiba ganti tanpa sepengetahuan kita, ya arsiparis diganti jadi pegawai gitu. Atau pegawai administrasi, ya berarti ada sesuatu di balik itu. Arsiparis belum dikenali oleh masyarakat. Jadi untuk kebijakan saya yakin kayaknya di Kemendagri juga belum ada petunjuk-petunjuk bahwa profesi itu ini saja gitu, tidak ada kayaknya. Sama dengan dosen dulu kan jarang dipakai Mas, yang ada PNS begitu. Tapi ketika banyak yang menulis di opsi lainnya itu pekerjaannya apa, ditulis dosen begitu. Itu kan jadi akhirnya dimunculkan sama Dukcapil ya. Pendudukan dan catatan sipil. Iya, sedikit share Pak Yunus. Jadi awal saya bikin KTP itu, saya kan waktu itu di IIP ya, saya menuliskan profesinya itu dosen ya, dosen pertama kali karena memang pekerjaan saya waktu itu. Tetapi ketika bapak saya nguruskan KTP saya ya, dosen saya itu diganti Pak.
diganti PNS. Jadi ternyata orang tua lebih bangga dari profesi kita itu PNS daripada dosen. Dosen kan belum tentu PNS. Nah itu mohon maaf ya, orang tua saya masih senang itu PNS. Kalau PNS kan bisa apa aja gitu kan Pak ya. Jadi enggak tahu brandnya PNS, saya yakin di Indonesia masih number one gitu ya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan sama sama Mas Agus Santoso. Kayaknya sudah jelas Pak Yunus. Boleh tanya satu lagi Mas. Ini bagaimana caranya kita menghindari ini untuk pernyataan misi pribadi nih? Bagaimana caranya? Karena kadang-kadang mungkin tanpa sadar kita melakukan itu gitu ya. Nah ini bagaimana caranya nih menghindari itu Mas? Oke, ya ini saya contohkan Bu Wawat ya. Sebentar. Kelihatan ya Pak Yunus? Belum Mas, belum. Oh, belum. Saya share screen. Oke, jadi Bu Wawat, saya di setiap mengisi acara sebagai narasumber, saya akan menggunakan template pernyataan itu tadi, personal statement ya, brand statement itu seperti ini. Jadi saya menyebutkan kalau sekarang kebetulan saya mengisi di PAPTI ya, jadi berusaha untuk menonjolkan arsiparisnya. Jadi misalnya ini, professional archivist with over 10 years in handling archive and information management. Jadi saya berusaha, ini kan seolah-olah saya menyebut saya itu orang yang punya pengalaman selama 10 tahun di kearsipan gitu ya. Tetapi dengan bahasa atau dengan kalimat yang saya buat sedemikian rupa, bahwa saya itu orang yang punya solusi gitu ya, kayak Bu Tejo ngomongnya wong sing solutif gitu ya. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan saya adalah orang yang bisa membantu Bapak Ibu dalam penanganan pengelolaan arsip. Nah, ini tidak akan saya gunakan ketika saya diminta mengisi di antara anak-anak SMA atau anak-anak SMK ketika saya harus memberikan motivasi belajar dan sebagainya. Saya akan lebih banyak ketika ketika mengisi di hadapan orang lebih muda, mahasiswa atau siswa, saya lebih suka menyebutkan bahwa saya adalah orang yang punya mimpi luar biasa di dalam profesi saya. Gitu. Itu lebih mengena. Tapi sebenarnya saya juga mencoba untuk saya orang yang seperti ini. Tetapi kita menggunakan pilihan-pilihan kata yang lebih pas dibandingkan dengan lebih pas dengan audiens kita itu siapa. Begitu Bu Wawat. Terima kasih Mas. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Bapak aja ya, Pak Yunus. Monggo, Prof. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bahagia malam ini, Mas Agus, ya, yang begitu buka energi yang brilian ya. Ini menyampaikan satu persoalan ya yang mendasar dalam bidang kearsipan. Sepengetahuan saya sejak tahun 93 nih Mas Agus. Ya, pertama kali saya masuk di dalam dunia kearsipan karena mengelola program diploma ya waktu itu. Nah, jadi baru 5 di Indonesia diploma kearsipan itu, diploma 3. Ada di Gajah Mada, di UI, Undip, kemudian Unhas, satu lagi Unpad baru buka ya tahun 93. Nah, saya dilibatkan. Nah, itu juga memang pas 0 tahun saya PNS ya. Itu jadi memang 0 tahun PNS saya ditempatkan untuk mengelola diploma 3 kearsipan. Apa yang terjadi ya? Tadi citra ya. Kalau saya memandang branding ini citra diri ya, citra. Kalau tadi ada karakter, prestasi ya. Nah, setuju ya. Tapi citra diri orang yang bergelut di dalam kearsipan itu memang seperti itu. Jadi kalau
ada yang dipindahkan ya di pemerintah daerah. Kalau pindah itu di penempatannya di kearsipan, nah, itu yang bersangkutannya itu istighfar gitu, astagfirullah gitu ya. Nah, lain kalau pindahnya ke keuangan, langsung bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Dan temannya juga langsung nanya kalau ke kearsipan, salah apa katanya kamu? Nah, begitu. Salah apa? Gitu. Sampai di kearsipan kan, berarti memang tadi ya kata Pak Agus itu buangan ya, dibuang. Nah, jadi seperti itu citranya. Nah, saya berpikir terus ya, sampai menjadi ketua program Diplomat 3 itu diantaranya, nah itu membangun image ya, dan ya terlihat juga di kalangan mahasiswa siswa yang SMA masuk ke ini kan tidak sebanyak, coba deh bandingkan. Kalau umpamanya di situ judulnya keuangan, administrasi keuangan, wah penuh. Tapi kalau administrasi kearsipan, paling berapa peminatnya begitu kan? Nah ini juga sudah di luar sudah lain. Nah oleh karena itu saya berjanji begitu. Saya tidak ingin walaupun kalau saya kan dosen, walaupun saya sudah jadi guru besar, ingin konsen tetap di situ, kemudian ya tadi memberikan apa yang bisa saya sampaikan ya, yang terbaik untuk dunia kearsipan, ya menulis bukunya, kemudian membangun citra diri begitu ya, begitu. Nah jadi ketika mendengar di Unpad itu dari yang fungsional, yang paling banyak arsipan sampai booming berapa Bu Wawan ya, sampai melebihi yang lain saja. Nah, 171 begitu ya. 171. Sedangkan profesi yang lain berapa lah begitu ya banyak. Nah, itu saya tuh bersyukur banget. Oh iya. Ini dengan minatnya itu juga artinya apa? Ada lah begitu ya. Peningkatan dari brandingnya seorang arsiparis ya. Mungkin kejelasan dari tadi ya, kejelasan untuk naik pangkatnya. Tadi kalau di situ di dalam hasil penelitian tadi ya, yang ada Pak Dr. Andi Kasman itu tadi ya di situ katanya ada ketidakjelasan begitu kan, perhatian pemerintah dan sebagainya. Nah ini berkaitan dengan regulasi-regulasi, harus disosialisasikan. Mungkin belum tahu begitu. Nah, dan ini menjadi pesan juga tiap kepala daerah kalau Bapak membuat naskah akademik, ya Pak Agus, ketika membuat naskah akademik di beberapa kabupaten kota, lalu ya dipesankan, Prof. Nandang katanya, mohon ada nggak katanya nanti di dalam perdanya itu untuk membangun tadi image bahwa arsipan ini profesi yang memang ini janjikan oleh Bapak itu akan ada insentif apa, kemudian apa yang mempunyai kelebihan dari profesi kearsipan. Oh iya katanya ekstra puding, tambahkan itu ekstra puding dan segala. Nah di sini gitu ya. Nah jadi kita support ya dari sisi regulasi di dalam perda-perda tertentu. Nah, dan ternyata apa? Nah ini kemudian ya tadi pada ingin ya masuk di dalam profesi itu. Jadi memang tidak mudah Pak Agus ya. Pertanyaannya tidak hanya dari diri sendiri begitu ya. Begitu. Tetapi ini daya tunjang juga dengan faktor eksternal gitu ya untuk membangun image yang namanya arsiparis itu begitu ya. Ya, jadi memang perlu terus menerus begitu kan. Ya. Bahkan saya juga suka dengan staf dulu ya, kita kumpul. Ya, jangan lupa kita selalu be positif. Kalau apa tadi yang disampaikan Mas Agus tentang kerja lebih,
do more than your duty, gitu kan. Nah, kalau diminta yang ini, nah, kita selalu tambah dengan yang lain. Nah, kemudian yang jangan lupa better and better, semakin baik lagi gitu. Nah, dan manfaat begitu kan, ya maslahat itu, maslahat untuk orang banyak. Nah, tadi ada yang menarik kalau Najwa kan jelas itu memberikan ini, Mas Agus. Ya. Selalu nuntun orang-orang itu bahwa beliau itu memang citra bacanya luar biasa gitu. Tapi kalau duta arsip kita ini apa yang Mas Agus ketahui? Ada ini enggak? Ada yang mungkin saya tidak tahu begitu. Mengajak apa begitu? Ibu Ya. Oneng ini. Itu tadi Pak, Prof sebenarnya sudah saya pancing. Jadi tidak tahu kalau di kearsipan itu Rike ini sudah melakukan apa. Yang jelas setiap event-eventnya Andri, ini kebetulan Bu Sulis tidak ada ya, setiap eventnya Andri selalu ada itu, Bu Rike, Mbak Rike Diah Pitaloka. Dan memang infonya adalah terkait dengan pemerhati sejarah, begitu, pemerhati kebijakan dan sebagainya. Saya kurang tahu alasan yang lain, Prof. Oke. Nah, itu. Nah, kalau Bapak ya memang ahli politik ya. Nah, jadi ini juga sama gitu ya. Memang tidak boleh kita ini buta politik, tidak boleh gitu ya. Kemudian katakanlah politik praktis di dalam hal apa namanya mempolitisasi kearsipan juga nampaknya. Nah, ini salah satu branding kearsipan. Mengapa disebut otentik dan terpercaya? Nah, kita ya ini mohon ini saya bicara sebagai ketua umum begitu ya. Tapi ya itu katakanlah apa yang semestinya begitu kan. Jadi nah kalau umpamanya nah ini kalau sudah apa namanya ada kaitannya dengan yang tidak senyatanya begitu ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ya lebih pantas Ibu Fitri Mutia yang ini ya. kalau Bapak ya duta arsip Mas Agus Santoso begitu ya. Kalau umpamanya dari Pak Yunus setuju ya kalau umpamanya ini kita ajukan Mas Agus yang menjadi duta, jelas ininya begitu ya. Jadi komitmen terhadap kearsipan, kemudian tadi terus-menerus ya, ada konsistensi ya memperjuangkan kearsipan begitu kan. Nah, makanya saya juga kaget. Saya terus terang baru melihat tadi ya duta arsip tuh Mas Agus. Iya. Iya, Prof. Iya. Sudah lama itu, saya Prof. tidak paham, tidak tahu. Oh, itu apa namanya? Kalau tokoh arsip Indonesia siapa, Prof ya? Yang melegenda begitu. Belum ada. Tidak ada ya. Kita angkat aja dari Papi ya. Iya. Nanti, ya, Prof Nandang. Jangan dong, jangan. Ini mulai. Ada Ibu Anon, ada Bu Ade, itu dulu tokoh arsip. Ibu Dewi dari Gajah Mada. Nanti kita itu menginspirasi. Ya. Nah, jadi saya kira di dalam berprofesi kearsipan, nah tadi ada yang disampaikan oleh Pak Mas Agus bagus itu. Jadi tahapan-tahapan untuk ke sana itu atau build ya tadi kan, build to branding. Nah, bagaimana membangun branding diri itu, nah, nampaknya ini satu pembelajaran kita ya. Jadi jangan juga apa namanya ya tadi tergelincir ke hal-hal yang kata Mas Agus akan ketahuan sendiri dia akan kemana sebenarnya gitu ya. Saya kira demikian lah Pak Yunus. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan pada narasumber kita, Mas Agus Santoso. Silakan.
Ada Pak Mas ini nih, anak saya nih Nanan, ya coba. Ya. Dari ITB. Izin Pak, izin bicara. Ya, mangga. Berbagi pengalaman saja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini sebenarnya saya agak malu-malu juga nih masuknya nih, karena saya hanya sekedar mungkin pecinta arsip saja nih ya. Berhubung Pak Nandang nih yang bicara, jadi terpancing juga, tergoda untuk bicara ini. Beliau ini kebetulan dosen favorit saya waktu kuliah. D3 Kearsipan, saya termasuk angkatan pertama ya untuk kelas reguler tahun angkatan 98 Pak, seperti itu. Dari beliau lah saya tahu tentang hukum kearsipan, salah satu itu lebih luasnya yang lebih sederhananya lagi tentang hukum positif gitu, yang saya paling ingat itu. Saya kiranya hukum positif itu hukum-hukum yang positif saja, yang lainnya negatif gitu. Yang tahu hukum positif itu adalah hukum yang berlaku ya, seperti itu. Nah itu saya ingat terus sampai sekarang. Nah terkait tadi kearsipan, tadi menyinggung yang disampaikan oleh Pak Nandang, bahwasanya apabila direndengkan ya, dijajarkan antara suruh memilih gitu ya, antara keuangan, kearsipan, itu pasti kearsipan itu paling sedikit sebenarnya. Dan ini saya terasa juga waktu saya kuliah itu, ketika angkatan tahun 98 itu, yang favorit itu ada masih keuangan, ada bisnis, sedangkan arsiparis itu jurusan kearsipan itu D3 Kearsipan hanya sekitar 40 orang, kalau yang itu bisa ratusan. Dan yang paling parah lagi tanda kutip ya, digabung dengan tugas belajar itu, dengan bapak-bapak aki-aki unggul gitu itu. Ada yang kesan gimana lah gitu arsipan itu. Tapi saya justru kalau saya pribadi melihat itu suatu peluang ke depannya, dan itu sangat terbukti Pak. Ketika begitu saya lulus, belum wisuda, saya udah dapat lamaran kerja, itu udah dipanggil kerja itu. Dan setiap dari 10 lamaran yang saya kirimkan itu 80% itu selalu dipanggil dengan alasan karena arsipnya. Karena saingan saya itu masih keuangan, manajemen yang nggak aneh itu ya. Nah, termasuk saya ketika masuk di ITB itu, saya menggunakan ijazah kearsipan, D3 Kearsipan, itu masih fotokopinya Pak, belum jadi ijazahnya karena belum wisuda dan sebagainya. Baru sidang berapa minggu gitu. Alhamdulillah bisa diterima waktu itu. Saya langsung ketika wawancara itu disidang sama dosen-dosen, kan namanya dosen ITB itu wah pinter gitu ya. Tapi saya dengan keyakinan diri, sepintar-pintarnya dosen ITB tidak akan ngerti soal arsip gitu. Akhirnya saya dengan pede saya bercerita tentang JRA, tentang pemenusan arsip. Ternyata yang saya khawatirkan mereka nanya lebih banyak kali, ternyata jawabannya cuma oh gitu, seperti itu. Ternyata alhamdulillah, jadi arsip itu sangat luar biasa. Terlebih ini barusan saya sangat luar biasa dari Mas Agus Santoso ya, ini sangat menggugah sekali. Ini jarang-jarang saya tergugah ini dengan materi seperti ini. Jadi benar-benar sangat membangun sekali. Saya jadi teringat masa lalu nih Pak, dengan dosen dulu Pak Lalang ya. Pak Lalang itu jangan malah sampai begini frontal Pak Lalang itu. Cek sah arsip eueuh duitan cenah. Saya ini bukti ngisi di mana-mana seperti itu. Dan beliau yang sangat teringat dari beliau itu, sebagai seorang muslim katanya kita itu punya dalilnya itu. Beliau itu rumusnya AB 282, Al-Baqarah 282. Jadi itu ayat tentang kearsipan menurut beliau seperti itu. Dan ketika kalau kita perhatikan itu memang tentang muamalah ya, di mana kita itu harus segala sesuatu itu dituliskan. Nah itu kan tulis itu namanya arsip seperti itu. Nah, poinnya yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah ya berbahagialah untuk bapak-bapak ibu yang sudah menjadi arsiparis. Menurut saya itu sebuah profesi yang unik. Tadi saya yang nulis kurang populer itu saya, karena ini saya merasakan emang kurang populer. Tapi kenapa kurang populer? Karena pimpinan orang lain, terutama pimpinan itu tidak mengetahui pentingnya arsip. Jadi tugas bapak ibu yang arsiparis adalah yang membuktikan tadi seperti kata Kang Mas Agus itu, membranding diri kita bahwa arsip itu penting, arsip itu indah gitu ya, dan arsip itu ya menyenangkan seperti itu. Itu saja mungkin yang ingin disampaikan. Jadi terima kasih nih bisa menggugah. Jadi saya ingin belajar arsip lagi lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk menjadi ya arsiparis seperti itu, karena semenjak di ITB 2001 saya hanya di bagian akademik dan sekarang kemahasiswaan. Jadi belum ada kesempatan di arsiparis. Mudah-mudahan sekalian mohon doanya juga, mungkin kalau ada kesempatan
bisa nanti gabung menjadi benar-benar arsiparis yang ya tadi sesuai brandingnya itu yang benar-benar bisa dibanggakan, dihandalkan dan dipercaya tentunya. Terima kasih, itu saja Pak Yunus, moderator. Terima kasih. Pak Nanang, terima kasih Pak Nanan. Matur Pak Nanan. Ini menarik sekali ya, sebuah kecintaan terhadap arsip gitu. Sama juga dengan salah satu staf kami ya di Airlangga ketika disuruh memilih apakah mau jadi struktural atau arsiparis, dengan tegas memilih jadi arsiparis, tidak mau jadi struktural. Ini sebuah hal yang luar biasa. Artinya kan memilih sebuah diferensiasi yang pas begitu ya. Sebuah profesi yang luar biasa. Dan alangkah baiknya sih memang kalau materi-materi branding ini disampaikan ketika ada diklat-diklat begitu. Jadi ketika ada diklat kearsipan itu sebaiknya jangan masuk materi diklatnya dulu harusnya loh ya. Misalkan ada diklat fungsional kearsipan apa begitu. Harusnya ya brainwash untuk personal branding arsiparis supaya yakin dengan jati dirinya. Baru setelah yakin dengan jati dirinya, materi apapun akan bisa dikembangkan dengan cepat kalau seperti itu. Nanti diberi materi yang luar biasa, tapi kalau dengan jati dirinya nggak paham, wah, semua materi akan mubadir, masuk kiri, keluar kanan, begitu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Pak Ade. Pak Ade. Ingin sharing dengan Mas Agus nih. Luar biasa Mas Agus, materinya luar biasa nih. Ya, nuhun Pak Ade. Mas Agus nih, saya punya pengalaman pribadi nih. Ketika saya diamanai sebagai kepala arsip UPI, itu tawaran dari narasumber bidang kearsipan itu mengalir Mas Agus. Sehingga saya jadi banyak menjadi narasumber kearsipan. Padahal background saya adalah manajemen perkantoran. Kemudian ketika saya pernah menulis buku otomatisasi pekerjaan kantor, itu banyak juga yang meminta saya untuk berbicara tentang apa itu otomatisasi pekerjaan kantor. Nah sekarang saya sudah tidak jadi kepala arsip, balik lagi ke habitatnya Mas Agus ya. Nah yang ingin saya mendapat pencerahan dari Mas Agus, apakah branding ini berubah-ubah sekaitan dengan jabatan begitu, atau juga hal lain? Itu mungkin Mas Agus yang ingin saya mendapat pencerahan. Terima kasih Mas Agus. Ya. Terima kasih Pak Ade pertanyaannya. Betul sekali. Jadi ternyata personal branding ini sangat terkait dengan apa yang kita miliki saat ini Pak Ade. Jadi tadi saya baru baca beberapa jurnal terkait dengan personal branding ya. Menurut Montoya itu ternyata bahwa branding kita itu bisa diciptakan secara otomatis oleh suatu sistem. Jadi selain kita berusaha untuk membangun seperti apa, ternyata personal branding itu bisa dibantu oleh yang ada di luar kita. Contohnya saja begini Pak Ade. Ketika Bapak Ibu mau ngecek ya seberapa besar sih personal branding yang kita miliki terkait dengan profesi kita, langsung saja misalnya sekarang ketikkan di Google nama Bapak Ibu ya, nama Bapak Ibu saja lengkap gitu ya. Kemudian ketika yang keluar itu adalah informasi tentang Bapak Ibu yang hanya sebatas misalnya Bapak Ibu sebagai dosen, sebagai profesor di bidang ini, atau mungkin hanya sebatas jurnal-jurnal atau tulisan ilmiah yang sudah dilakukan atau yang sudah ditulis. Berarti sebatas itu Pak Ade, personal branding yang kita miliki. Tetapi ketika kita mencoba untuk mengetikkan nama kita plus ya, plus arsip gitu. Nanti yang keluar apa? Ya, kalau misalnya yang keluar adalah narasumber ini, berarti kita sudah membangun personal branding kita di bidang itu. Dan ternyata lebih banyak menyebutkan begini, Pak Ade Subandi, Kepala UPT Kearsipan UPI, gitu. Nah, berarti itu terkait dengan jabatan yang kita miliki. Kemudian kalau yang keluar adalah buku yang ditulis oleh Pak Ade Subandi tentang ini, oh berarti itu terkait dengan karya yang sudah kita ciptakan. Jadi Bapak Ibu semua, personal branding itu
sangat terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi tadi saya di slide sudah menyebutkan apa yang sudah dilakukan oleh Anda. Itu ternyata terkait sekali dengan produk yang sudah kita ciptakan. Jadi betul Pak Ade. Jadi ada suatu personal brand itu yang atas perjuangan kita sendiri karena kita sudah menciptakan produk. Tetapi ternyata ada juga yang hasil pemberian orang lain. Ada pemberian orang lain. Siapa itu orang lain? Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pembuat berita atau pembuat konten. Jadi misalnya saya coba untuk nulis nama saya di Google, ternyata ada beberapa misalnya media massa atau media harian yang di situ mencantumkan nama saya. Oh, berarti ternyata ada orang lain yang membantu saya membangun personal branding itu. Dan itu tentu saja tidak otomatis kan Pak Ade ya. Pasti ada sesuatu yang telah kita lakukan. Ya, tadi Pak Ade kan setelah menjabat ini tawaran narasumber banyak. Berarti karena itu ada sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Begitu Pak Ade. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin dari Prof. Nandang atau Pak Sandi ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan PAPTI. Mangga. Bu Mutia kayaknya mau tanya, Pak. Oh, unmute soalnya. Oh iya, Unmute. Mutia. Mangga Bu Mutia. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan oleh pembicara malam ini ya. Terima kasih Pak Agus. Sama. Sebenarnya kalau menurut saya banyak arsiparis yang kemampuannya itu sangat bagus Pak Agus dalam mengarsip ya. Hanya mungkin tidak diketahui orang atau kurang brandnya kurang terdengar gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya mungkin ada kaitan dengan budaya orang Indonesia ya yang low profile gitu ya, sungkan misalnya. Nanti kalau saya memperkenalkan diri saya ini arsiparis sudah 10 tahun, kehebatan saya bla 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 gitu, dianggap sombong gitu Pak. Nah, apakah kita bisa benar-benar menjaga sehingga ini tidak masuk dalam kategori branding yang seolah-olah terkesan sombong gitu loh. Tapi kita tetap bisa masuk dalam kategori membranding yang profesional gitu ya. Membranding di wilayah memang ini layak dikatakan sebagai arsiparis yang mumpuni ya. Nah, itu gimana menurut Pak Agus? Ya. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih Bu Fitri Mutia. Ini yang saya rasakan ketika saya menjadi ini ya Bu, ya sama Bu Sulis itu juri arsiparis berprestasi nasional. Ini Pak Edi enggak ada ya. Jadi saya sama Bu Sulis itu jujur saja kayak apa yang namanya? Kok arsiparis itu tidak mau muncul ketika kompetisi itu diadakan. Tetapi sebenarnya kita kan anggota grup arsiparis ya, mungkin ini bisa dipancing oleh Prof. Nandang juga, bahwa ketika ada suatu isu disampaikan di grup, mereka sebenarnya ramai memberikan pendapat. Mereka unjuk gitu ya. Tetapi ternyata ketika kompetisi itu diciptakan, mereka kok tidak mau begitu ya, tidak mau menunjukkan giginya. Nah, bisa jadi itu tadi yang disampaikan Bu Mutia, merasa tidak pantas, merasa minder dan sebagainya. Dan saya mau share apa yang saya lakukan di tempat saya. Di tempat saya, arsiparis bukan menjadi suatu profesi yang istilahnya tadi dikatakan sesuatu yang spesial gitu ya. Karena bedanya arsiparis di perguruan tinggi dengan arsiparis di tempat lain, itu yang paling jelas terlihat adalah ketika kita di perguruan tinggi, kita berhadapan dengan para dosen. Kalau sudah ketemu dengan dosen, biasanya pasti minder. Itu yang terjadi, yang saya lihat selama ini. Saya tidak seperti itu, Bu Mutia. Saya tidak mau seperti itu. Bukan berarti karena saya juga mengajar di UNER ya, tapi saya mencoba untuk mengambil celah itu. Dengan cara apa? Setiap ada suatu kesempatan bertemu dengan pimpinan, saya selalu ikut. Dan saya selalu tidak mau meninggalkan kesempatan itu. Saya selalu menyampaikan bahwa saya dari kearsipan, saya bisa berperan ini, saya bisa membantu ini. Jadi
Kalau saya melihat ya, kalau sudah, mohon maaf ini, tidak tahu di tempat lain, tendik rapat dengan dosen, hampir 100% yang berbicara adalah dosen. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya harus mengambil suatu kesempatan atau peluang itu di mana. Terus yang kedua, kebetulan di tempat saya ada kesempatan untuk riset ya, penelitian didanai khusus tenaga kependidikan. Di situ saya muncul, Bu. Saya sebenarnya bukan untuk mengejar dana, kemudian dana kan kadang repot ya karena SPJ dan sebagainya. Tapi saya di situ mau menunjukkan ada judul yang tercipta dari tenaga arsiparis. Akhirnya apa yang terjadi? Saya banyak dihubungi oleh dosen-dosen statistik. Jadi mereka mengajak join. Mas Agus, tahun depan saya ini ya, ajukan penelitian bersama Pak Agus ya, saya dibantu gini. Berarti di situ ada suatu titik terang, profesi kita diakui. Dan mohon maaf, memang ini sangat jarang sekali terjadi. Atau arsiparis mau seperti ini. Saya tidak melihat di tempat lain, saya kurang tahu ya. Tapi di ITS ini saja, staf saya itu ada beberapa. Ketika saya dorong untuk, ayo Mbak muncul di grup, berikan itu yang diminta salah satu pegawai gitu. Misalnya pegawai, saya mohon informasi tentang ini gitu. Jawabannya apa? Mas Agus wae. Mas Agus saja. Loh, berarti kan ada sesuatu hal yang membuat mereka tidak mau tampil. Itu hanya hal yang simple ya, hanya karena mau menjawab WA. Itu saja tidak mau. Bagaimana mereka mau didorong untuk tampil di hadapan profesi yang lain. Nah, ini adalah PR kita bersama. Kalau Bu Mutia melihat bahwa banyak sekali arsiparis yang pintar, saya yakin hampir setiap perguruan tinggi punya itu semua. Dan hanya saja bagaimana mereka itu tadi Pak Yunus, benar di awal itu harus ada istilahnya pengembangan karakter. Pengembangan karakter arsiparis itu menjadi orang yang pede, orang yang percaya diri, orang yang punya motivasi tinggi itu yang penting juga. Jangan sampai pelatihan, diklat dan sebagainya hanya memberikan hard skill-nya, soft skill-nya dilupakan. Itu yang sering terjadi. Dan tadi Bu Mutia menanyakan bagaimana supaya kita ketika menyampaikan potensi diri kita tidak terkesan sebagai orang yang sombong. Saya waktu itu diajari Prof. Rahma Ida pas kuliah S2, Bu. Jadi sebenarnya kita itu ingin menjadi bagaimana kita menjadi seseorang yang positif itu dengan mengkomunikasikannya juga secara positif. Itu sebenarnya adalah seni-seni berkomunikasi. Kadang kan ada orang yang, saya itu lo pinter ngarsip, saya itu lo diundang di mana-mana. Kan dari cara ngomongnya saja terlihat. Dari bahasa yang dituliskan saja terlihat bahwa orang ini seperti apa. Dan itu bisa kita amati dimanapun berada. Mungkin bisa jadi seperti ini saya ngomong, bisa jadi ada saja yang menilai bahwa saya orang yang sombong. Tetapi sebenarnya yang tahu tentang apa kita itu sombong atau tidak, ya kita sendiri. Yang punya niat itu kita sendiri. Kalau saya Bapak Ibu ya, ini saya share saja. Saya termasuk orang yang ini ya, bisa dikatakan sangat muda, masih umur 35 ya. Tapi saya berusaha untuk tetap menjadi diri saya pribadi. Karena saya niatnya positif, tidak ada niat apapun. Niat saya seperti ini di paping isinya, saya berbagi, tidak ada yang niat minteri atau sombong atau pengen unjuk gigi dan sebagainya, tidak. Dan alhamdulillah itu justru membuka kesempatan saya untuk bisa share dimanapun. Dan sebenarnya ukuran seberapa kualitas kita itu tidak hanya diukur dari seberapa kemampuan kita melakukan sesuatu, tetapi bagaimana masyarakat mempercayakan atau memberikan amanah kepada kita. Begitu, Bu Mutia, Pak Yunus. Baik, luar biasa sekali closing statement-nya ini ya, Mas Agus. Prof. Nandang atau Pak Sekjen, ada yang ingin disampaikan? Pak Sekjen, Mangga. Jadi sebelum Pak Sekjen bicara barangkali, Bapak Ibu yang saya hormati, ada pengumuman penting. Walaupun ini sudah di-sharing ya, di grup, kalau tidak salah oleh Pak Bayu, ya, oleh Pak Wahid, bahwa Senin depan, tanggal 19, kita akan ada seminar nasional. Ya. Nah, ini adalah sekaligus, kegiatan
rutin juga PAPTI ya setiap tahun, dan biasanya ini kita adakan ya offline, jadi seperti di Medan, kemudian tahun yang lalu kita berkumpul di Surabaya, dan rencananya kan tahun ini di Universitas Indonesia di Jakarta. Nah, namun karena kita sedang menghadapi masalah ini COVID ya 19. Nah, jadi lewat daring gitu. Dan saya harapkan semuanya ikut ya berpartisipasi. Kan setelah acara seminar nasionalnya itu akan dilanjutkan juga ada acara di perpustakaan yang memperbolehkan arsiparis, katakanlah anggota PAPTI ini ikut ya untuk mengikuti acara yang digelar oleh Departemen Perpustakaan ya di UI juga. Itu sangat bagus ya. Nah, kemudian tanggal 20-nya, nah insya Allah kita akan kongres, karena ini sudah melebihi malah ya waktunya. Jadi kalau menurut hitungan, Ketua PAPTI ini tiap 3 tahun ya kita memilih ya, memilih Ketua Umum PAPTI. Jadi ini dia di acara yang namanya Kongres PAPTI. Nah, itu rencananya tanggal 20 hari Selasanya gitu. Yang semula dulu itu rencananya kan pada bulan April itu kita sama-sama di Jakarta begitu ya, untuk pemilihan Ketua Umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti tentu saja secara intensif nanti di dalam grup itu akan disampaikan. Barangkali ada tambahan Pak Sandi? Kalau ada saya persilahkan. Nah, jangan lupa ya Pak Sandi, kita akan mengundang itu semua kepala PT, Undip, udah jadi UPT ini Pak Suwarto. Kepalanya siapa sekarang Pak Suwarto? Halo? Ya, halo. Kebetulan saya sendiri, Prof. Alhamdulillah. Selamat dong ya. Alhamdulillah. Ya, berarti ini mohon bimbingannya nanti, Prof. Oh ya, masih baru ini. Akhirnya itu namanya ya. Personal branding, Prof. Nandang. Iya, betul. Pak Warto yang memperjuangkan jadi ketua, jadi kepala. Jadi kepala ya, luar biasa. Bisa jadi seperti itu, Bu Anon, karena memang setiap event-event seleksi saya selalu memunculkan kegiatan-kegiatan kearsipan dan jiwa tentang arsip, kemudian juga semangat di dunia kearsipan berusaha saya munculkan di diri saya, sehingga waktu seleksi untuk pengisian kepala UPT arsip di Undip, kebetulan ada 3, yang 2 itu dari dosen, kemudian yang 1 saya dari tendik. Wah, luar biasa. Mengalahkan dosennya. Siapa dulu? Perjuangannya nggak sia-sia. Iya. Dan ya dulu waktu saya ketemu dengan Rektor Undip juga saya sampaikan bahwa ini Pak Suwarto yang terus mengikuti perjuangan perkumpulan arsip perguruan tinggi Indonesia, gitu kan Pak Warto, saya sampaikan. Nah, itu juga yang jelas Pak Warto ini kan juga tangan kanannya Pak Yos ya, sudah terlihat ya. Amin. Kalau masalah arsip, nah Pak Warto begitu. Prof. Nandang, ada yang saya pikirkan, boleh disampaikan ya? Ya, silakan Ibu. Iya, maaf, saya nggak mau ngeliatin muka karena lagi alergi berat di muka, merah semua. Iya.
Jadi gini Pak Nandang, saya kan kalau lihat di asosiasi-asosiasi yang ada, ya kan, itu selalu, ini kan kebetulan kita ada tentang kurikulum ya, yang bicara kurikulum nanti pada saat kongres hari Senin depan, itu Bu Pauline Panen kalau nggak salah ya. Ya. Nah, kalau di negara maju, asosiasi yang ada itu apakah ICA, apakah apa namanya ICA sama Amerika itu, apa sih asosiasi yang Amerika itu mereka membuat sebuah apa itu semacam pedoman yang dikeluarkan oleh asosiasi ketika universitas atau pendidikan atau fakultas yang akan membuka bidang kearsipan. Jadi misalnya kayak di Kanada, ada asosiasi Kanada Arkivis itu mengeluarkan semacam pedoman bahwa kalau kita lembaga pendidikan yang membuka bidang kearsipan itu harus mengandung unsur 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Jadi yang core-nya apa, mata kuliahnya, yang apa pilihannya apa. Nah, ini kan sekarang ada kecenderungan bahwa hampir mungkin karena banyak dilirik gitu loh ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Agus ini kita berterima kasih banget gitu loh ya, bahwa arsiparis juga atau pengelola arsip itu punya branding sendiri sebetulnya. Walaupun semuanya ada yang aduh gimana ya, takut ya dan sebagainya. Tetapi ketika kita membuka sebagai satu asosiasi dan kita punya punya standar sendiri ketika orang akan mengembangkan atau perguruan tinggi yang akan mengembangkan pendidikan bidang kearsipan, maka itu mungkin akan lebih menjadi lebih, oh iya ternyata arsip lulusan arsip di ini tuh udah punya bekal keahlian yang seperti ini. Itu saya rasa PAPTI perlu untuk mengeluarkan mengeluarkan sebuah pedoman seperti itu. Ya. Apalagi pemanfaatan teknologi informasi yang seperti sekarang. Makanya ada penelitiannya si Duranti bahwa ada profesi records spesialis itu atau records lah ya, records manager dan sebagainya, arkivis dan sebagainya, itu disebutnya ekstrim ya, profesi yang ekstrim karena sekarang sudah banyak perguruan tinggi yang mengembangkan di kajian media, budaya dan sebagainya. Jadi itu disebutnya over ekstrim lah untuk profesi kita gitu loh ya, untuk profesi arsiparis. Saya rasa itu barangkali setelah ini tugas PAPTI adalah setelah kongres dengan pengetahuan yang diberikan oleh Bu Pauline itu mungkin kita bisa lakukan sebuah mengkaji atau meneliti tentang tentang pedoman ini gitu loh. Saya rasa mungkin itu bisa menjadi Prof Nandang untuk ke depan gitu loh ya, supaya PAPTI punya aksi yang lebih terlihat gitu loh. Barangkali itu Pak Nandang yang bisa. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Non. Ini diingatkan kembali sebenarnya waktu di Jogja, mungkin Mbak Non masih ingat ya, waktu menyusun program itu tahun 2017 ya. Nah, itu salah satunya itu kan. Kita ini yang paling tahu harusnya memang sebagai lembaga kearsipan perguruan tinggi, asosiasinya. Nah, kita user. Nah, tentu akan memberikan kontribusi terhadap para vokasi ya, agar capaian pembelajarannya itu, nah ini CP kan dulu kan, CP ini yang dimaksud Mbak Non tadi gitu ya.
kemarin kita ingin wujudkan, tapi ya memang keburu banyak hal ya yang terjadi dengan kesehatan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu menyambut baik ya apa yang disampaikan Ibu tadi, ya nanti menjadi apa salah satu program kerja yang mesti ditaskan ya sebagai tadi untuk mendapatkan pedoman. Nanti ya kemarin juga begini di Unpad kan ada D4. Nah, saya juga ada ini dari Pak Dr. Rahman sebagai Prof katanya ada ini ya yang bisa dirujuk oleh kami untuk menyusun. Nah itu saya bilang baru perencanaan itu ya, baru perencanaan belum diwujudkan. Jadi teringat kembali ini masih ada PR ya. PAPTI sebagai asosiasi itu memberikan CP sebenarnya, capaian pembelajaran apa yang. Jadi kita dengarkan dulu lah Pak Ibu Pauline ya yang akan memberikan alat ya hari Senin itu. Ya. Itu ya Bu Anon. Ya, siap. Pas sekali lah itu momen. Ya. Dan itu menjadi program kerja kepengurusan yang akan datang ya. Ya. Gitu. Terima kasih Bu Anon. Ya, saya kira demikian Pak Yunus. Kalau Pak Sandi tidak ada yang akan disampaikan? Mungkin sedikit saja, Prof. Bu Anon, kita bisa ikut nggak Bu Anon ke Duranti itu, acaranya Duranti? Harus Pak De. Oh. Mas Wahid itu yang urusin. Mas Wahid. Mudah-mudahan bisa. Ya, Mas Wahid. Tugasnya Mas Wahid pokoknya ngambilin tiket. Atau jam berapa ya itu ya Duranti itu? Jam 2. Jam 2 katanya. Jam 2 ya. Nah, kan bisa ya. Kita sama-sama aja. Nanti setelah mengikuti seminar nasional, nah kemudian ke acaranya itu Duranti. Ya. Ya Pak Sandi. Baik, sedikit saja menambahkan Prof. Jadi untuk acara seminar yang tadi disampaikan tanggal 19 Oktober hari Senin itu kita nanti ikuti. Kemudian setelah itu juga tadi disampaikan kita akan mengikuti juga yang acaranya Duranti. Nah, untuk hari besoknya tanggal 20 itu kongres PAPTI-nya. Nah, yang dimulai dengan yang itu Prof. Jadi yang secara agenda sih yang penganugerahan Dewan Kehormatan itu PAPTI, kemudian setelah itu pemilihan ketum. Nah, kemudian ada acara yang bedah buku itu. Nah, nanti secara jadwal resminya akan kami sampaikan. Kemudian juga untuk surat undangan kepada Kepala LKPT, anggota PAPTI, akan kami susulkan, insya Allah selambat-lambatnya hari besok sore atau Rabu akan kami kirim. Jadi nanti khusus untuk undangan para kepala LKPT, lembaga, akan ada undangannya. Nah, untuk yang anggota perorangan nanti akan di email dan di grup PAPTI akan diedarkan. Mungkin itu saja, nanti secara detailnya akan ada di dalam undangan. Itu saja Prof dari saya. Ya, terima kasih Pak Hasan. Bangga Pak Yunus. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk webinar PAPTI series kedua malam ini telah berakhir. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Untuk minggu depan kita break untuk kongres, ya. Baru nanti kita susun berikutnya, Prof. Nandang ya. Apakah ada webinar PAPTI seri 3 begitu? Atau mau event kurikulum yang tadi? Ya. Itu bisa kita lanjutkan nanti. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya semua. Salam sehat, ya, sehat selalu semua. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus, Pak Agus. Terima Pak Agus kasih, Pak Santoso, Agus, luar Pak biasa. Yunus. Pak Agus, ya. Yang lain, terima kasih semuanya atas Sama-sama. partisipasinya. Bu Anon, waalaikumsalam. Jangan lupa Bu Anon, pakai ini. Ya. Kenapa? Nanti saya lupa japri ya. Iya, siap.